Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas A, Teknik Produksi, Pak- Program Studi Teknik Perminyakan, Universitas Jember, akan mempresentasikan materi mengenai multi-phase flow correlation yang akan dibawakan oleh saya, Ahmad Nur Febriansyah, dengan NIM 221910801025 dan Ferdinand Markus Silaban, NIM 221910801017 dan Bintang Langtana dengan NIM 221910801043. Oke, kita mulai saja presentasinya. Multi-phase flow correlation. Yang pertama yaitu ada multi-phase flow yang dikembangkan oleh Duns. Pengembangan korelasi ini dikembangkan melalui serangkaian eksperimen laboratorium yang dilakukan sejak tahun 1961 dan fokus pada rentang aliran MIS yang berkaitan dengan laju alir gas yang tinggi. Sebelumnya, korelasi ini yang dikembangkan oleh Putman dan Carpenter didasarkan pada data yang terbatas dari pengukuran laju rendah yang tidak dapat diekstrapolasi dengan sederhana untuk laju aliran yang lebih tinggi. Untuk mengatasi hal ini, eksperimen ini dilakukan di sumur produktif di lapangan La Paz, Venezuela, menggunakan instrumen perekam permukaan elektronik untuk memperluas korelasi kehilangan energi Boltzmann dan Carpenter untuk laju aliran tinggi. F6 pada korelasi untuk aliran MIS mengurangi standar deviasi dari 10% menjadi 6%. Atas asumsi korelasi ini yaitu pertama ada aliran dua fase, di mana korelasi ini menggunakan asumsi sumur dan produksi dua fase. Lalu ada diameter tubing, di mana diameter tubing dilakukan variasi ukuran, terus ada GOR, rasio produksi gas dan oil yang terproduksi digunakan dalam asumsi. Itu ada laju produksi, di mana laju produksi yang digunakan yaitu saat sumur dengan laju produksi yang tinggi. Nah, dari sini ada flow regime yang dikembangkan oleh Duns, di mana terdapat tiga region. Di region pertama, fase cair adalah fase kontinu, meliputi aliran bubble, plug flow, dan sebagian port flow regime. Di region 2, di mana fase liquid dan gas berubah, meliputi slug flow, dan sisa float flow regime. Di region 3, di mana fase gas adalah fase kontinu, meliputi mist flow regime. Nah, persamaan yang digunakan dari pengembangan ini dalam liquid hold up dan friction bergantung pada kecepatan gas dan liquid, yaitu V, SG, dan VSL. Diameter pipa D, liquid viscosity mu L, surface tension, dan liquid density. Dari data tersebut dapat diperoleh data gas velocity number atau RN, liquid velocity number N, diameter number ND, dan liquid viscosity number NI yang menggunakan persamaan berikut ini, yaitu RN ada dihasilkan dari VSG dikali dengan akar 4 rho densitas oil, densitas liquid, dibagi dengan G dan shear tension, surface tension. Lanjut lagi ada rumus N sebagai berikut dan ND dan NL. Kelebihan korelasi ini, korelasi baru yang dikembangkan menunjukkan peningkatan akurasi dalam memprediksi kehilangan energi dan tekanan dengan standar deviasi yang berkurang dari 10% menjadi 6% untuk aliran MIS. Korelasi ini dapat diterapkan pada rentang kondisi operasi lapangan yang luas, termasuk aliran tubing dan anular untuk berbagai campuran minyak dan gas dengan kadar air yang bervariasi. Kurangannya, koreksi sebelumnya seperti yang dikembangkan oleh Putman dan Carpenter didasarkan pada data terbatas dan pengukuran laju rendah.
yang tidak dapat dieksploitasi dengan sederhana untuk laju aliran yang lebih tinggi. Meskipun korelasi baru lebih akurat, kompleksitas formula yang digunakan dapat menjadi tantangan, meskipun dapat diatasi dengan penggunaan komputer elektronik. Lanjut yaitu metode multipass flow dari Hagedorn. Pengembangan korelasi ini berdasarkan metode yang diusulkan oleh Botman dan Carpenter dan diperluas oleh Van Cher dan Brown, telah dikembangkan untuk tubing ukuran 1/1/4 yang menjelaskan pengeluaran cairan viskositas cair, di mana pengeluaran ini penting. Pengembangan korelasi dilakukan dengan menghitung faktor gesek dari data uji. Korelasi untuk viskositas cairan kurang lebih 12 cm dikembangkan dengan mengabaikan efek viskositas, sedangkan untuk viskositas cair dan lebih dari 12 cm, efek viskositas diperhitungkan dengan memasukkan viskositas ke dalam pangkat 0,25 dalam penyebutan fungsi korelasi. Selain itu, korelasi yang dikembangkan hanya berlaku pada pipa berukuran 1/1/4 inch dan perlu diperiksa dengan data tambahan dalam rentang viskositas antara 12 hingga 25 cm. Batas asumsi aliran yaitu ada aliran dua fase dan tubing dengan ukuran 1/1/4 pada 1500 feet eksperimen well, selaju produksi dari 30 hingga 1680 barrel per day. Selanjutnya itu dengan GLR antara 0 sampai 3270 SCF per BBL. Lanjut, efek viskositas tidak berpengaruh untuk viskositas cairan kurang dari 12 cm, tetapi harus diperhitungkan ketika viskositas cairan lebih besar dari nilai ini. Berikut ini ada compression pressure traverse. Berikut ini merupakan grafik dari percobaan Hagedorn yang disesuaikan dengan laju alir GR dari pengujian yang dapat digunakan. Dari Hagedorn ini telah mempersiapkan compression of pressure traverse dari tiap-tiap GLR dan laju alir masing-masing sumur. Jadi kita nantinya dapat memperkirakan berapa sih pressure-nya kayak gitu. Terus sini terdapat sekitar beberapa gambar. Nah, kelebihan dari metode ini, pengukuran korelasi ini adalah dapat memberikan prediksi yang akurat mengenai gradien tekanan dalam rentang laju aliran cairan dan rasio gas liquid yang tercakup dalam data uji, khususnya untuk pipa berukuran 1/1/4 inch dan untuk viskositas cairan kurang dari 12 cm yang dapat mengabaikan efek viskositas. Selain itu, untuk viskositas cairan lebih dari 12 cm, korelasi ini memperhitungkan efek viskositas dengan memasukkan viskositas ke dalam pangkat 0,25 dalam penyebutan fungsi korelasi yang dapat meningkatkan akurasi prediksi. Kekurangannya, penggunaan korelasi ini adalah hanya untuk pipa berukuran 1/1/4 inch dan penerapannya pada ukuran pipa lain eh, dapat memperkenalkan kesalahan serius. Selain itu, untuk viskositas cairan lebih dari 12 cm, korelasi ini perlu diperiksa dengan data tambahan dalam rentang viskositas antara 12 hingga 25 cm karena mungkin tidak berlaku dalam rentang transisi ini. Lanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah metode multiphase flow dari Orkish-Zieski. Yang pertama, tujuan metode Orkish-Zieski ini dikembangkan dengan tujuan untuk memprediksi penurunan tekanan pada aliran dua fase dalam pipa vertikal yang umumnya terdapat pada sumur produksi minyak dan gas. Pendekatan ini berawal dari pengamatan bahwa distribusi cairan dan gas dalam pipa vertikal dapat dipisahkan ke dalam pola aliran atau flow regimes yang berbeda, yaitu yang pertama bubble flow, aliran gas dalam bentuk gelembung kecil yang terdistribusi dalam cairan. Yang kedua ada slug flow, terjadi ketika
gelembung gas saling bersatu membentuk gelembung besar atau slug yang terpisah dengan cairan. Kemudian yang ketiga, transition flow, di mana gas mulai mendominasi aliran dan cairan terdistribusi dalam film tipis. Yang keempat, annular mesh flow, yaitu fase gas menjadi dominan mengalir di tengah pipa dengan cairan yang tersuspensi sebagai film di dinding pipa. Kemudian selanjutnya pengembangan korelasi. Pengembangan dari korelasi ini, Orkizeski mengembangkan sebuah korelasi yang lebih komprehensif dengan memperhitungkan distribusi cairan dan pola aliran gas cairan yang beragam. Metode ini mengintegrasikan data empiris dan analisis geometris dari distribusi fase, serta menggabungkan berbagai korelasi sebelumnya guna untuk menghasilkan prediksi penurunan tekanan yang lebih akurat. Korelasi Orkizeski ini dirancang untuk diaplikasikan pada berbagai kondisi sumur dari laju aliran rendah hingga sedang dengan kecepatan prediksi yang lebih baik pada komputer. Untuk rumusnya ada dua, yaitu min dp dan F0. Kemudian batasan asumsi korelasi dalam pengembangannya, metode ini mengasumsikan bahwa yang pertama, aliran dua fase dapat dikategorikan secara konsisten ke dalam 4 flow regime yang jelas, meskipun kondisi sumur bisa sangat bervariasi. Yang kedua, tekanan turun tidak hanya dipengaruhi oleh sifat gas atau cairan, tetapi juga distribusi cairan di sekitar dinding pipa. Kemudian yang ketiga, metode ini memiliki batasan pada sumur dengan kondisi aliran berkecepatan tinggi dan viskositas minyak yang tinggi, di mana prediksi menjadi kurang akurat. Nah, untuk kelebihan dari metode Orkizeski ini, yaitu dapat menghasilkan prediksi penurunan tekanan dengan akurasi sekitar 10% untuk berbagai kondisi sumur yang luas, terutama dalam sumur dengan aliran berkecepatan sedang hingga rendah. Kemudian pemanfaatan flow regime memungkinkan metode ini memberikan representasi realistis dari distribusi cairan dan gas dalam pipa yang membantu perhitungan tekanan jadi lebih baik. Sedangkan kekurangan dari metode ini yaitu yang pertama, kurang akurat dalam kondisi sumur dengan aliran berkecepatan tinggi atau viskositas minyak yang sangat tinggi, yang dapat menyebabkan metode ini kurang tepat pada sumur produksi dari reservoir kondensat atau sumur dengan steam stimulation. Kemudian yang kedua, metode ini bersifat empiris dan sangat bergantung pada data historis, sehingga kurang efektif untuk kondisi sumur ekstrim yang belum pernah diuji atau dianalisis sebelumnya. Dari kesimpulan dari metode ini, keberhasilan metode ini terletak pada pemanfaatan distribusi fase cair dan gas di dalam pipa yang dapat berubah sesuai dengan kondisi tekanan dan laju aliran. Dengan mempertimbangkan distribusi cairan secara fisik dan mengadaptasi pendekatan empiris dari penelitian terdahulu, metode ini dapat mencapai akurasi hingga 10% dibanding dengan data lapangan pada kondisi aliran rendah hingga sedang. Hal ini menjadikan korelasi Orkizeski menjadi alat yang efektif untuk optimasi desain dan pengoperasian sumur, terutama pada sumur minyak dengan kondisi standar. Kemudian yang kedua ada metode multi-phase flow dari Bex. Tujuan metode ini dikembangkan yaitu menyediakan pendekatan yang praktis dan akurat untuk memperkirakan karakteristik aliran dua fasa di pipa miring. Korelasi ini dibangun dari hasil eksperimen laboratorium pada sistem pipa kecil dengan berbagai kemiringan. Bex menggunakan pendekatan empiris yang mendasarkan perhitungannya pada data yang dikumpulkan
di bawah kondisi tertentu memungkinkan korelasi untuk diterapkan dalam perhitungan praktis yang relevan dengan desain dan operasi produksi. Baik, untuk pengembangan korelasi metode ini, korelasi aliran dua fase dikembangkan untuk memahami dan memprediksi perilaku aliran campuran gas dan cairan di dalam pipa, khususnya dalam pipa yang tidak horizontal, di mana gravitasi mempengaruhi distribusi fase secara signifikan. Metode ini bertujuan untuk memperkirakan penurunan tekanan, distribusi kecepatan, dan pola aliran yang bervariasi sesuai dengan rasio gas atau cairan serta kemiringan pipa. Dalam pengembangan korelasi ini, parameter empiris sering kali diperoleh melalui eksperimen laboratorium dengan kondisi dan ukuran pipa yang terbatas. Berikut adalah rumus dari metode BEX, yaitu ada min dP per dz serta delta Z. Baik, selanjutnya batasan asumsi korelasi. Korelasi-korelasi aliran dua fase ini memiliki beberapa asumsi, seperti ketidaktergantungan aliran gas dan cairan dengan perubahan diameter pipa secara besar-besaran atau variasi fluida yang ekstrim. Pada dasarnya, metode ini lebih tepat diaplikasikan pada jenis fluida tertentu dan dalam rentang tekanan serta suhu yang umum ditemukan pada operasi lapangan. Selain itu, beberapa korelasi mengasumsikan bahwa pola aliran tetap konstan sepanjang pipa yang mungkin tidak sepenuhnya akurat dalam kondisi lapangan yang dinamis. Baik, kelebihan dari korelasi ini, yang pertama, kesederhanaan dalam penerapan karena berdasarkan pada parameter-parameter yang mudah diukur, serta diterapkan pada desain dan pengoperasian pipa dalam industri. Yang kedua, kemampuannya untuk memberikan prediksi yang lebih baik pada kondisi aliran tertentu dengan parameter yang sederhana. Ini yang membuat korelasi ini menjadi alat yang praktis dalam perencanaan operasi produksi dan desain pipa di industri. Sedangkan kekurangan utama dari korelasi ini adalah keterbatasan dalam akurasi ketika diaplikasikan pada kondisi ekstrim, seperti pada pipa yang sangat besar ataupun kecil, atau pada sistem yang mengalami fluktuasi tekanan dan temperatur tinggi. Korelasi ini juga terbatas pada kondisi fluida yang serupa dengan yang digunakan dalam pengujian laboratorium dan mungkin kurang akurat untuk fluida dengan sifat fisik yang berbeda atau pada aliran yang sangat turbulen. Kesimpulan dari korelasi ini yaitu korelasi ini berfokus pada aliran gas dan cairan dalam pipa miring, mengakomodasikan pengaruh gravitasi yang signifikan pada distribusi fasa. Korelasi ini memberikan pendekatan empiris yang bermanfaat dalam memperkirakan penurunan tekanan dan pola aliran pada sistem aliran dua fasa yang penting dalam desain dan operasi industri. Korelasi ini sangat bergantung pada data eksperimen laboratorium dalam kondisi tertentu, sehingga akurasinya berkurang ketika diterapkan pada sistem dengan kondisi ekstrim atau seperti variasi diameter pipa, temperatur, dan tekanan yang berbeda. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah metode multi-phase flow ASIS. Dalam metode ini dikembangkan untuk menghitung penurunan tekanan atau pressure drop di sumur yang memproduksi minyak dan gas, terutama dalam pola aliran fase tunggal atau single phase, gelembung atau bubble, dan aliran slug. Metode ini dibuat berdasarkan mekanisme aliran yang ditentukan dari modifikasi peta pola aliran dari Goffir, Radford, dan Dunn. Dalam penelitian ini, persamaan energi mekanik diaplikasikan sesuai dengan pola aliran yang relevan. Untuk kelebihan metode ASIS ini adalah karena didasarkan pada mekanisme aliran, metode ini tidak tergantung pada data yang digunakan untuk validasi, sehingga lebih fleksibel dan dapat diterapkan pada kondisi yang berbeda
tanpa penyesuaian besar. Lalu metode ini dikembangkan untuk menangani pola aliran yang berbeda dengan penyesuaian untuk masing-masing pola. Ini memungkinkan prediksi yang lebih andal dalam kondisi sumur yang berbeda. Untuk kekurangannya, metode ini membutuhkan proses perhitungan yang cukup kompleks, yang bisa memakan waktu dan tenaga lebih banyak. Dibandingkan metode empiris sederhana, ini mungkin memerlukan dukungan perangkat lunak khusus, terutama ketika diimplementasikan dalam skala besar. Penggunaan metode ini memerlukan perangkat atau sensor khusus untuk mengukur parameter fisik yang tepat, seperti tekanan, suhu, atau sifat fluida lainnya, secara real-time. Ini bisa meningkatkan biaya dan peralatan yang dibutuhkan di lokasi. Nah, untuk pengembangan korelasi milik Aziz ini menggunakan metode mekanistik untuk menghitung penurunan tekanan di sumur minyak dan gas dengan fokus pada pola aliran tertentu, yaitu fase tunggal, bubble, dan slug. Aziz memodifikasi peta pola aliran yang ada dan menerapkan persamaan energi mekanik yang sesuai untuk setiap pola aliran. Korelasi ini dikalibrasi dengan data lapangan untuk meningkatkan akurasinya dan dibandingkan dengan metode lain seperti Orkiszewski dan Hagedorn. Untuk memudahkan penggunaannya, Aziz membuat program komputer agar perhitungan kompleks dapat dilakukan dengan cepat dan praktis di lapangan. Metode ini menawarkan kombinasi antara akurasi mekanistik dan kemudahan aplikasi. Nah, untuk rumus-rumusnya, yang pertama ada volumetric flow rates, lalu ada mass flow rates, dan turbulent flow. Untuk hasil analisanya, menunjukkan bahwa metode ini mampu memprediksi penurunan tekanan dengan akurat di sumur yang memproduksi minyak dan gas, terutama untuk pola aliran fase tunggal, gelembung, dan slug. Dibandingkan dengan metode lain seperti Orkiszewski dan Duns dan Ross, serta Hagedorn dan Brown. Metode ini memberikan hasil yang lebih konsisten dan setara atau bahkan lebih baik dalam hal akurasi. Validasi dengan data lapangan dari 48 sumur juga menunjukkan bahwa metode ini dapat diterapkan pada kondisi lapangan yang beragam. Misal, menghasilkan prediksi yang andal karena didasarkan pada mekanisme aliran aktual, bukan hanya korelasi empiris. Untuk kesimpulannya, metode ini memberikan prediksi penurunan tekanan yang akurat pada berbagai pola aliran, khususnya fase tunggal, gelembung, dan slug. Hasil validasi pada 48 sumur menunjukkan keandalan metode ini dalam kondisi lapangan yang beragam. Lalu, menunjukkan hasil yang lebih baik atau setara dibanding metode lain seperti Orkiszewski, Hagedorn dalam berbagai kondisi sumur. Selanjutnya adalah metode multi-phase flow Ansari. Untuk penjelasannya, penelitian ini membahas pengembangan model mekanisme komprehensif untuk aliran dua fase ke atas di dalam sumur bor. Model ini dirancang untuk memprediksi perilaku aliran dua fase atau campuran gas dan cairan dengan memperkirakan pola aliran seperti aliran gelembung, slug, dan anular, serta karakteristik aliran seperti penahanan dan penurunan tekanan. Penambahan. Untuk kelebihan metode ini diuji dengan menggunakan data dari berbagai kondisi lapangan dan sumur. Itu lebih dari 1.700 kasus yang menunjukkan kestabilan dan keandalannya di berbagai situasi lapangan. Meskipun model ini menunjukkan performa optimal pada sumur vertikal, ia juga memiliki adaptabilitas pada sumur yang miring, membuatnya lebih fleksibel untuk diterapkan pada berbagai jenis sumur. Untuk kekurangannya, metode ini sangat bergantung pada keakuratan data parameter input, seperti kecepatan, fase, sifat fisik fluida,
dan dimensi pipa. Ketidakakuratan data input dapat menyebabkan hasil prediksi yang tidak akurat, sehingga penggunaannya perlu memastikan data yang tepat dan berkualitas. Lalu metode ini, meskipun dapat diterapkan pada sumur miring, performanya menurun pada sumur dengan kemiringan ekstrim atau yang hampir horizontal. Pengaruh sudut kemiringan pada parameter aliran masih perlu penyempurnaan untuk meningkatkan akurasi metode di kondisi tersebut. Untuk pengembangan korelasinya, pengembangan korelasi dalam metode mekanistik komprehensif ini melibatkan pemisahan aliran dua fase menjadi beberapa pola aliran yang berbeda, seperti aliran gelembung atau bubble, slug, churn, dan anular. Setiap pola aliran memiliki karakteristik fisik yang spesifik, seperti penahanan atau hold up, dan penurunan tekanan yang dihitung menggunakan model fisika dan mekanika fluida. Berdasarkan teori pola aliran yang ada, model ini menentukan batas transisi antar pola aliran dan menerapkan persamaan mekanistik yang sesuai untuk menghitung parameter aliran pada setiap pola. Hasil dari model ini kemudian dievaluasi dan dibandingkan dengan data empiris dari berbagai sumur untuk memvalidasi keakuratannya. Proses ini memungkinkan korelasi untuk memprediksi perilaku dua fase dalam berbagai kondisi dengan tingkat keandalan yang tinggi. Berikut ada rumus-rumusnya. Yang pertama untuk bubble atau slug transisi. Yang kedua adalah transisi ke annular flow dan disparate bubble transisi. Lalu berikut adalah rumus-rumusnya. Baik, yang selanjutnya adalah hasil analisa. Hasil analisa menunjukkan bahwa model mekanistik komprehensif ini memiliki performa yang baik dalam memprediksikan aliran dua fase di sumur, khususnya dalam pola aliran slug dan anular, yang sering muncul pada sumur vertikal. Dalam pengujian terhadap 1.712 data lapangan, model ini terbukti lebih akurat dibandingkan 6 korelasi empiris dan satu model mekanistik lainnya, terutama dalam hal penurunan tekanan dan pola aliran. Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa model ini memiliki rata-rata kesalahan dan deviasi yang lebih rendah, memberikan prediksi yang lebih mendekati data lapangan sebenarnya. Namun, sumur dengan kemiringan ekstrim, performa model sedikit menurun, mengindikasikan perlunya penyesuaian tambahan. Secara keseluruhan, model ini dianggap sebagai pendekatan yang unggul untuk analisa aliran dua fase, terutama dalam kondisi sumur vertikal dan miring dengan pola aliran slug dan anular. Lalu kesimpulannya, metode ini bekerja optimal pada sumur vertikal meskipun memerlukan penyesuaian untuk sumur dengan kemiringan ekstrim atau horizontal. Meskipun komprehensif, model ini membutuhkan pengembangan lebih lanjut untuk menangani aliran churn dan sumur dengan kemiringan yang sangat tinggi. Baik, sekian. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih yang telah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.